Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas seputar mata kuliah hukum acara pidana. Yang dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hakim dan kekuasaan kehakiman. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih ya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu hakim. Hakim ini adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili dan menegakkan hukum serta keadilan secara merdeka dan tidak memihak sebetulnya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh dua lembaga utama, yaitu ada MA yang sudah kita ketahui atau Mahkamah Agung, beserta badan peradilan di bawahnya seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan PT UN. Dan yang satunya lagi yang sering kita dengar adalah MK atau Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini merupakan bagian dari cabang kekuasaan yang independen dari cabang legislatif dan eksekutif. Peran hakim adalah penegak keadilan. Tugas utamanya adalah memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan undang-undang, nilai moral, serta prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak sebetulnya. Yang kedua, kewenangannya ya. Kewenangannya ini hakim memiliki wewenang untuk mengadili dan putusan mereka sangat penting untuk menjaga keadilan demokrasi. Jenisnya ada 3 hakim di Indonesia itu. Ada hakim yang agung tentunya ya. Ada hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung, ya, yaitu peradilan umum atau agama, militer, tata usaha negara ya. Yang ketiga ada hakim konstitusi, yaitu hakim yang ada pada Mahkamah Konstitusi. Baik, konsepsi kekuasaan kehakiman di Indonesia ini dicatat dalam undang-undang tentang kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang melengkapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut telah dilakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini MK telah memutus permohonan uji materinya dengan putusan nomor 97/PUU X1 atau 11/2013 yang pada intinya menyatakan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal-hal penting ini atau penting tentang kekuasaan kehakiman seperti asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, pengawasan hakim dan hakim konstitusi, pejabat peradilan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bagian penutup, serta penjelasannya. Beberapa prinsip penting lainnya yang diatur dalam bagian ini seperti hakim yang mandiri, mengadili menurut hakim dengan tidak membeda-bedakan, keharusan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai pelaksana langsung dari kekuasaan kehakiman karena diberi mandat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 19 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48/2009 Pasal 19. Dari situ sebagaimana ditegakkan oleh Soenarto,
hakim bisa dipandang sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman. Nah, dalam hal ini mandat tersebut hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip penting yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seperti itu. Apakah paham? Nah, sebetulnya masih banyak, tapi karena waktunya cuma 5 menit, mungkin kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Baik, kalau seperti ini kita bisa lihat ya, bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan di bawahnya yang melingkupi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, di mana masing-masing memiliki kewenangan absolut yang khusus. Selain itu juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan khusus pula. Adapun fungsi pengawasan terhadap keduanya dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dari itu perlu kita kiranya segala macam kekuasaan bukan hanya kekuasaan kehakiman, tapi itikad baik dalam upaya mewujudkan keadilan ya pada tingkat kekuasaan legislatif maupun eksekutif dengan berbagai sumber daya dan kewenangan yang dimilikinya. Oke, mungkin cukup yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.